Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi a'immatil a'lam. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندك ينفس وما عند الله باق صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Ta'zim, penghormatan, kemuliaan kepada Abi Imam Masjid, para pengurus kepanitiaan masjid, pengurus kemakmuran masjid, para guru-guru kami, dan teristimewa kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Baru saja gedanyo berpisah dengan saboh bulan Ramadan yang mulia. Maka dalam pada itu yang dituntut Pak gedanyo adalah istiqamah, menjaga nilai-nilai Ramadan. Ya, sampai umpamanya sebagaimana yang disampaikan oleh alim ulama, manusia jahat adalah manusia yang hanya kenal Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Dalam bulan Ramadan dapat masjid. Lang bulan Ramadan dapat melasah. Lang bulan Ramadan na tambah-tambahan dengan amalan sunnah. Tapi begitu Ramadan meninggalkan, semuanya terlewatkan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan watai ba'uro yang berbahagianya, gedanyo berbicara 6 ciri-ciri orang yang bodoh. Mengutip apa yang telah disampaikan oleh Faqih Abu Lis As-Samarqad di dalam kitab beliau, Sitatun tu'rafu bihinnal jahil. 6 macam tanda aba-aba dengan karenanya gedanyo taturi dan tadepua bahwa yang bersangkutan adalah urang yang bangai. Pertama-tama, al-ghadabu fi ghairi syai'in. Ciri dan tanda urang yang bangai adalah urang yang bengeh hana mupua-pua. Artinya urang yang manteng semelhap, manteng dalam keadaan tumuhop, walaupun jenjang pendidikan beliau itu baik formal ataupun pendidikan dayah sudah tinggi, yang namun beliau itu masih dikatakan orang bodoh. Kita maklum, marah adalah merupakan satu alat tipu daya syaitan untuk merusak umat. Tak kala legedanyo karena bengeh ane bisa jadi tidak ada lagi sambung menyambung dengan orang tua. Karena bengeh tiro promo tidak lagi menghormati suami. Tirolah kau karena bengeh tidak lagi menyayangi sang istri. Sehingga menyatakan rawi tak kena ruta dalam bahasa yang panjang, punca dari segala masalah adalah bengeh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tertulis di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyin
Ausini ya Rasulullah. Truk tiro sahabat hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, nekebah bahasa wasiat kepada ulun tuan ya Rasulullah. Maka Rasulullah ni jawab, la taghdab, hai be temelhap be tebengeh-bengeh. Kemudian beliau melanjutkan kembali, ausini ya Rasulullah, ausini, dengan 3 kali beliau menanyakan ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk ketiga-tiga kalinya Rasulullah menjawab dengan kalimat la taghdab. Maka setelahnya beliau merenung, bahkan kalimat wasiat yang beliau tuntut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam simpel saja, la taghdab. Rupa-rupanya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepingin, ya Rasulullah, ingin masuk surga. Kata Rasulullah, la taghdab. Baik temelhap tak kontrol bengeh. Dakhaltal jannah. Artinya pada saat Siroro pribadi beliau sudah bisa mengendalikan kemarahannya, maka sangatlah dekat ia dengan surga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, laisa syadid bisur'ah. Bukanlah orang hebat, orang kuat karena sanggup mengalahkan musuh. Walakinna syadid may yamliku nafsah indal ghadab. Tetapi orang hebat, orang kuat adalah siapa di antara mereka yang sanggup mengendalikan dirinya pada kala dan pada saat ia marah. Yang berdendrau pada saat dan pada giliran beliau itu marah, itulah orang hebat, orang pandai. Suatu ketika seorang ulama tabi'in, orang salih, beliau itu dijumpai oleh seorang laki-laki. Inni uhibbuka, ungkapan beliau, saya mencintaimu, itu ungkapan di hadapan beliau. Lantas beliau menjawab, kenalkah engkau dengan aku? Ajarrabtani fil ghadabi fawajadtani haliman. Pernahkah engkau menguji aku dalam keadaan aku marah, lantas engkau mendapati, engkau berkesimpulan bahwa saya adalah orang halim, orang yang bisa mengendalikan marah? Waqal la. Beliau itu menjawab, tidak. Hal jarrabtani fis safari, pernahkah engkau menguji aku dalam sebuah perjalanan safir? Beliau itu menjawab, la. Karena urang si ulun duan yang dimuliakan Allah, bro, God urang wate tajak musafir panjang-panjangnya lemah. Fawajadtani hasanil khuluq, hasanal khuluq. Lantas engkau mendapati, engkau menjumpai bahwa aku adalah orang yang baik akhlak. Rupa-rupanya wate tajak musafir dalam wate yang lama, contoh umpama umrah bareng, atau kadang-kadang dari hino pekat jak sama-sama kudi labuhan haji jak bak kubah abuya, butuh waktu kadang-kadang sampai 4 hari 5 hari. Nasid akai gedanya kan kadang-kadang mulai pun berangkat hino bak buhangen di Kabanjahi di baru di nyanyian bah bak lu, sehingga nampaklah pada saat yang demikian siapa sebenarnya ia. Atrakan kaji ke pekatan di dunia ada ulun tuan menanjit. Atai kalah hibayu lengan. Hai kepojo hinan 4 napeng. Bunokan tegalamnya nilikotnya maah-maah kade. Hai debiat tunya. Atai kana thawa pediung peng nyepat napeng. Kepun bayu hidron. Nyan perangu yan. Pekatan gedenya. Makanya hal jarrabtani fi safari. Sudah pernahkah engkau menguji aku dalam sebuah perjalanan safir? Fawajadtani hasanal khalaq. Lantas engkau dapati bahwa aku adalah orang yang baik akhlak. Beliau menjawablah, tidak. Hal jarrabtani fil amanah. Itu yang ketiga kalinya gedanyang. Drone pegalongnya adalah panutan. Sudah pernahkah engkau menguji aku dalam sebuah amanah?
Fawajadtani aminan, lantas engkau dapati, engkau ambil sebuah kesimpulan bahwa saya adalah orang yang terpercaya. Nah, pernah? Beliau menjawab, qal, tidak. Karena urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah, orang kadang-kadang bisa jadi beliau itu sangat dekat. Anggadanya, tapi bisa jadi kenal dengan sosoknya, tidak kenal dengan pribadinya. Ada waktu umpamanya kadang-kadang bahkan ada tuh ada waktu yo bercicapkan kata. Tapi di kenyataannya bisa jadi kadang-kadang taturi tapi hana doa. Ya contoh umpamanya lagi muthemur raya meno ataupun dilikut uranya lang-lang mata kena mak megang. Tak cite ada waktu. Taco peng umpamanya melimar tuh ribe haya do mendua awai dro kuwo bak mak. Nyo titip kadang-kadang lima mutia mak megang hanangan geblo. Pada saat giliran tawa oleh kita nyonya tadanya yang bak mak ai barotana long kirim belanja baju bak adik natro mak. Gejauh oleh makna. Padu leher tu. Jadi baru limangga mugulibhan limar tuh dah kirim leher tuh yang truk. Maka nampaklah pada saat yang demikian beliau itu tidak amanah. Yang kejut maka kadang-kadang nah bahasa yang kekhen-kele urang ingin menguji seseorang, bermainlah dengan uang. Tajuk peng. Maka nampak di situ kejujuran dan khianatnya beliau. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dan tanda orang yang bodoh, al-kalamu fi ghairi naf'in. Orang yang banyak berbicara tapi tidak bermanfaat. Makanya kita jumpai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah, ada 3 man kana yu'minu billah, yang ketiganya falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menya kena temegah yang gat-gat, menya haik pegah yang gat. Silakan im. Maka Sayyidina Ali beliau mengaplikasikan kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, man kasura kalamu kasura khatuh. Yang le dak temegah melepah le telah. Wa man kasura khatuhu kasura zunubuh. Yang le telah le dosa. Wa man kasura zunubuh khalla haya'u. Urang pada saat beliau nyo kala dosa maka rap-rap gadah malaya baganyan. Urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah menyatakan le gadanyo umpamanya nati rauri nang gedejut ja ada jalan hitam pula. Nganulai atuh dalam keadaan murah-murah. Bajai kadang-kadang condong ke bekah. Takun le gadanyo pakri gedejut. Sebenarnya hana payahkeun pakri gedejut pakeun reuh, karena itu adalah bahagian kecil daripada kesalahan-kesalahan beliau. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, orang yang banyak salahnya ia akan hilang, akan kurang rasa malunya. Kalau nanti ragam luwe puntung ateuh bruk nap ateuh. Tapi gejut likak-likak ileun gede. Takun le gede yang keun han malaya ke? Han malaya ke bahkan karena nyan adalah dosa kecil bagi beliau bahkan sajan ke na yang rayuk lain berosa lang Ramadan diganya ham rumpok ng Ramadan giliran jazan gak nyan han genang terbuka aurat adalah dosa kecil. Bahasa tamsimnya takul le gedanya putra merumpok ngan pawang ulu. Mu tapi ya dengan gelang opane ya ke gelang pawang ulu. Jadi merumpok ngan pawang rimuang. Katanya tu mi tak pegejut gatnya ngan mi. Han ya ke secara adat, secara tabiat han ya ke bahkan tabab tajan ke na lain yang lebih gagah, lebih bawah. Tapi kan di dalam artinya le katanya tak kena jawab kesimpulan pada tak le katanya umpamanya na urang yang di luar bak-bak jalan getejut pegah aurat berarti katanya begitu mayang hana nyanyian kan ponis dari katanya. Kemudian Sayyidina Ali karamallahu wajhah beliau melanjutkan wa man khalla haya'uh khalla war'uh.
Urang pada saat beliaunya karap-karap abih male, karap-karap gadah male, maka beliaunya hanali wara. Makna hanali wara, tidak ada i'tikad dan prinsip di dalam jiwa beliau untuk menjadikan dirinya menjadi lebih baik. Beliau merasa tenang, beliau merasa tentram dengan apa yang telah beliau capai hari ini. Artinya beliau itu tidak ada dalam upaya usaha pakai bancara urau singah berlebih galam dari uraunya, tidak. Itu kata Sayyidina Ali. Jadi orang pada saat beliau kagadah malaya, maka beliau itu tidak ada minat atau kecil minat beliau untuk bisa menghindari atau menjaga diri. Lantas wa man khalla war'uhu mata qalbuh. Pada saat orang hanale ingin untuk menjadi yang terbaik, maka beliau itu mati hatinya. Wa man mata qalbuhu dakhalan nar. Orang yang hatinya mati, maka ia akan masuk ke dalam neraka Allah. Urang si ulun tuan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, uram kalimat Sayyidina Ali nepupol Sayyidina Ali urang yang tegap gahaba. Ujung kalimat Sayyidina Ali lam neraka. Sehingga oleh karena demikian, mereka yang banyak berbicara sangat besar potensi akan menjadi penghuni dan makhluk neraka. Nauzubillah. Makanya Rasulullah SAW beliau menyampaikan falyaqul khairan. Kalau ingin berbicara, bicaralah yang baik-baik. Au liyasmut, kalau tidak sanggup silakan diam. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang bodoh adalah orang-orang yang menggunakan harta bukan pada tempatnya. Titipan harta bak gedanyo adalah merupakan jalan bagi gedanyo untuk tablo ridha Allah. Tapi bila seandainya kadang-kadang dengan hartanya disalahgunakan, maka nauzubillahi min zalik, harta itu akan mencelakakan. Karena tak maklum oleh gedanyo ada dua sisi manusia, manusia gatian dengan manusia kaya. Manusia gatian yang geduntut oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai urang gatian na perle gata tamang dalam surga Allah, maka tugas gata adalah sabar. Hoka gata-gata urang yang kaya na perle gata tamang dalam surga Allah, gata harus peka. Maka dalam pada itu mangat gatian ketimbang kaya pada pelarha. Walaupun di sisi yang lain bekali Rasulullah SAW antara gatian ngon kabeh berdekatan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mungkin barangkali macan menyan manteng yang gedanya sampaikan. Yang pertama-tama, taubah drawatuh bejit kepada insan yang pandai, bejit ke urang yang careng, be tumohop, be bengeh, be rijang tat bengeh. Kemudian yang kedua, tamurno legedanyo be le tat pegahaba, yang hana guna. Kemudian yang kelihaya, harta yang dipujuk oleh Allah Subhanahu wa taala bak gedanyonyo belawa ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama. Karena sebenarnya bagi gedanyonyo walaupun kadang-kadang hana harta tak kena belawa ridha Allah itu mudah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Awaile nepegat oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa, kemudian baru nepegat oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Artinya siapapun bisa membeli ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi tak kena cerita bagi gedanya yang kedua kaya oleh Allah, mudah oleh Allah, nyan adalah titipan untuk mencari keridhaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله
فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.